Nah, terus bagaimana Beb kalau kita mahamin hadis-hadis seperti ini? Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi, maka kau akan dirahmati oleh yang ada di langit. Bagaimana Beb cara memahami hadis seperti ini? Melanjutkan kajian yang lalu, ya, bagaimana Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengingatkan kita supaya penuh dengan sifat rahmah, sifat kasih sayang, sifat menginginkan kebaikan untuk segenap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, la siyamal muslimin, apalagi yang umat Islam. Itu sebelumnya makhluk Allah semuanya, mau yang manusia bukan manusia, yang Islam bukan yang Islam, perlakukan mereka dengan kasih sayang, perlakukan mereka dengan keinginan bagaimana caranya kebaikan sampai kepada mereka, bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian di sini Habib Ali bin Hasan melanjutkan, kemarin kita sudah bahas panjang lebar masalah akhlak rahmah. Kata Habib Ali bin Hasan, fa'amilhum bisyafaqatil kamilah, maka perlakukanlah mereka dengan syafaqatil kamilah, dengan lemah lembut yang begitu sempurna. Nah, kalau kita artikan lebih dalam lagi, Al-Jurjani dalam ta'rifat menyebutkan yang dimaksud syafaqah ini sarful himmati ila izalatil makruh 'anan nas. Bagaimana caranya kita dengan segala semangat menghindari keburukan dari orang lain. Orang nih yang mestinya masuk neraka jadi nggak masuk neraka, yang mestinya dapat murka Allah, bagaimana caranya jangan dapat murka Allah. Itu kelembutan yang sebenarnya, kasih sayang yang sebenarnya. Amilhum, kata Habib Ali bin Hasan, perlakukanlah mereka dengan kelembutan, dengan syafaqah, dengan keinginan supaya mereka dapat kebaikan kamilah yang sempurna. Ini menariknya nih, akhlak luar biasa. Hatta man yu'adik wa yahsuduk, termasuk orang yang musuhin kamu dan yang iri kepada kamu, perlakukan mereka dengan kasih sayang. Kenapa kata beliau? Fa innal insan dhaif, karena sebetulnya kalau kita telah al insan dhaif, manusia itu lemah sebetulnya. Fashhad haqiqata dha'fih, maka saksikanlah hakikat kelemahannya. Wa dha'fi wasfihi, dan hakikat kelemahan sifatnya. Warhamhu, maka kasih sayang dia. Kalau kamu udah tahu dia lemah, kasih sayanglah kepadanya, perlakukan dia dengan cinta, dengan kasih sayang. Walau kana fi hali adawatihi lak, walaupun dalam keadaan dia musuhin kamu, maka perlakukanlah dengan kasih sayang. Ini luar biasa ya ikhwan. Jadi para habaib kita ini dengan segala kelembutan dan ketegasan mereka, tetap mazhab mereka sebetulnya ya, motif mereka tuh cinta, kasih sayang. Dengan segala kelembutan, ketegasan mereka, dengan segala santun dan kerasnya mereka, ya, sebetulnya motif utamanya orang-orang yang mengajak ke jalan Allah, yang dakwah, yang amar ma'ruf nahi munkar adalah penuh dengan kasih sayang. Kesian, kata Ali bin Hasan, kesian. Ente kalau lihat manusia nih, kesianin dia, kesian manusia tuh. Walaupun dia musuhin ente, walaupun dia dengki hasut sama ente, kesian. Karena dia lemah, sebenarnya nggak berdaya, cuman kadang lupa diri aja, udah nggak berdaya pakai mengzalimin orang, baru dikasih kekuatan dikit aja sama Allah disalahgunain. Nggak berdaya tapi mau dengki sama orang lain, kesian, kata Ali bin Hasan. Lihat, kesian, pandang dia dengan pandangan kesian. Dan kita nih ikhwan, sebetulnya nih, ini catat baik-baik omongannya ya, andai kita dizalimin orang, maka lebih baik kita di posisi mazlum daripada posisi zalim. Ya, catat baik-baik ya. Seapapun yang kita hadapi, ya kita berusaha supaya nggak dizalimin. Kita juga punya hak untuk mempertahankan hak kita. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, pilihannya cuma mentok, ente ngezalimin atau dizalimin, mendingan dizalimin daripada ngezalimin. Karena hakikatnya kita kalau dizalimin orang, ya, dizalimin orang, dimusuhin orang, dicaci maki orang, dihina orang, hakikatnya tuh kita menang. Walaupun yang zalim ini kelihatannya dia yang menang. Orang yang zalim itu sehebat apapun, sekuat dia apapun, hakikatnya dia kalah.
Orang yang dizalimi itu selemah apapun, setidak berdaya apapun, hakikatnya dia menang. Kenapa anak katakan demikian? Ini kalau kita ngelihatnya pakai kacamata hakikoh. Kok bisa seperti itu Habib? Ya, karena kita nih taruh kita dicaci maki, dihina. Kita dihina padahal kita nggak melakukan itu, tapi kita dihina dengan sifat-sifat yang nggak ada pada diri kita. Difitnah, dihina. Nah, kita dihina antara dua. Kalau kita nggak maafin, nanti kita dapat pahala dia di akhirat. Kalau pahala dia habis, ya, dosa kita diambil buat dia. Jawab yang jujur, kita untung apa kagak? Untung. Dan di hadis Nabi SAW bertanya, atadruna manal muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang muflis, yang bangkrut, yang rugi? Sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham wa la dinar. Yang muflis di antara kami, yang bangkrut, yang rugi, yang nggak punya uang, nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya harta, banyak utang, itu yang bangkrut ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Muflis itu, orang yang rugi itu orang yang datang dengan pahala amal ibadah, dia datang dengan pahala amal ibadah, sedekah, zikir, ngaji, sholat dan lain sebagainya, tapi ternyata faqad syatama hadza, dia udah nyaci fulan, maki fulan, ngehina fulan, mukul fulan, numpahkan darah fulan, ngerampas hartanya fulan. Di bawah nih ibadah banyak, tapi ternyata PR-nya banyak juga, tanggungannya banyak juga yang belum dia selesaikan di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, bangkrut tuh orang, padahal bawaannya udah banyak. Bangkrut. Pahalanya orang yang ngezalimin diberikan kepada mazlum, kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya udah habis bagaimana? Maka dosanya orang yang mazlum, yang dizalimi, diambil, diberikan kepada orang yang menzalimi dengan segala bentuk kezalimannya. Ngomongin orang dengan tanbi ghairi hak, tanpa hak itu kan mazalim, nggak benar itu. Ngerampas harta orang, zalim itu. Numpahkan darah orang, zalim itu. Mukul orang yang nggak berhak dipukul, zalim itu. Memenjarakan orang yang nggak pantas dipenjara, zalim itu. Ngambil harta orang yang dia nggak berhak, zalim itu. Dengan segala bentuk kezalimannya. Begitu di akhirat nanti dia bawa amal macam-macam. Kesian. Ya, pahalanya diberikan kepada orang yang mazlum. Kalau pahalanya habis, dosa yang mazlum diberikan kepada yang zalim. Saya mau tanya, kalau yang didapatkan oleh si mazlum seperti ini, berarti kalau kita ngelihat pakai kacamata hakikat, dunia sementara, nggak ada apa-apanya, akhirat selamanya, berarti hakikatnya orang yang lagi dizalimin menang apa kagak? Menang. Nggak ada kalahnya. Orang yang dizalimin hakikatnya menang. Itu kalau dia nggak maafin. Kalau dia maafin, dia dapat pahala memaafkan orang. Jadi orang yang dizalimi, yang dihina, yang dicaci, yang dirampas hartanya, ya, dia dalam keadaan apapun dia hakikatnya menang. Sebaliknya, orang yang menzalimi kuat sekalipun, yang mencaci, menghina bighairi hak tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena ada kalanya titik-titik bahasa hinaan, bahasa keras yang diizinkan oleh syariat. Saya nggak mau bahas sekarang tuh, itu panjang kalau saya bahas nanti. Bighairi hak, menghina yang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Numpahkan darah orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ngerampas, semenang apapun dia, hakikatnya dia kalah ya ikhwan. Sekuat apapun dia, hakikatnya dia kalah. Na'udzubillah min. Makanya enak kita Bu, Pak, kalau kita ngelihat pakai kacamata hakikat, sebenarnya jadi orang Islam, jadi orang mukmin, apapun yang dihadapi udah nikmat aja. Sabar, ada musibah sabar dapat pahala. Ajaban li amril mukmin, kata Nabi, aku ini takjub dengan perkara orang beriman. Ada musibah dia sabar dapat pahala, ada nikmat dia syukur dapat pahala. Aku takjub dengan orang yang beriman, ya, dia dizalimin, dia maafin dapat pahala ngemaafin, dia nggak maafin dapat pahala dari orang yang ngezalimin. Nah, jadi kalau kita ngelihat pakai kacamata hakikat, nggak ada ceritanya sedih dicaci maki, dihina, nggak ada ceritanya sedih difitnah, nggak ada ceritanya kita sumpek ketika kita dizalimin orang lain, ketika kita ditindas oleh orang lain, nggak ada. Makanya tadi Habib Ali bin Hasan bilang apa? Ente berkasih sayanglah walaupun kepada orang yang memusuhimu.
ketika dia memusuhimu. Kenapa? Karena hakikatnya dia lagi kalah. Kesian. Dia musuhin ente nih, dia fitnah ente, dia caci ente, dia maki ente, dia hina ente. Dia kesian. Hakikatnya dia lagi kalah. Dia lagi ngerontokin amalnya. Dia lagi ngebagi pahalanya ke kamu. Dia lagi dia sedang membuka peluang naik derajat buat kamu. Maka hadapilah dia dengan kacamata kasih sayang, karena hakikatnya engkau sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira jelas apa kagak? Faham? Insya. Tapi jangan juga, tapi ada hak kita ketika dizalimin orang, ketika kita dihina, itu kita, Al-Quran memberikan kita dua hak. Hak yang pertama, hak untuk membalas sesuai kadarnya. Ya, ente dihina, ente ada hak buat ngina balik sesuai kadarnya, jangan bablas sampai jangan offset. Sesuai kadar. Tapi berarti ente udah ngambil jatah ente di dunia kalau begitu. Pilihan kedua dalam syariat, apa pilihan keduanya di Al-Quran? Allah katakan memaafkan. Memaafkan tadi tuh, antara ente diem di dunia, antara ente dapat pahala nanti di akhirat dari pahala dia, atau yang kedua, atau ente dapat pahala memaafkan. Jadi nggak ada ruginya udah. Ujung-ujungnya kita untung. Makanya Habib bin Hasan tadi sekali lagi saya katakan, ngajarin kita, ente kalau ngelihat orang yang musuhin ente, pandang dia dengan kasih sayang, karena kesian. Dia lagi menuju kebangkrutan. Kalau dia nggak sadar menuju kebangkrutan, kesian. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dikasih kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat ini buat diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim, jangan sampai kita yang nyakitin orang, jangan sampai kita yang merampas hak orang, karena orang yang seperti itu kalah, apapun keadaannya dia kalah. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini dikatakan, fa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama, maka sesungguhnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala merahmati dari hamba-hambanya siapa? Ruhama, orang-orang yang penuh kasih sayang, yang penuh rahmat. Orang yang penuh rahmat dari hamba-hambanya Allah, itulah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin Anda udah jelaskan tuh arti rahmat itu apa. Rahmat itu nggak melulu harus kelemar-kelemar terus. Rahmat itu nggak melulu harus letoy terus. Rahmat itu nggak melulu harus senyum terus. Rahmat itu dalam ta'rifat disebutkan iradatu isalil khair, keinginan supaya kebaikan itu sampai. Itu rahmat tuh. Jadi bapak-bapak kalau lagi ngamuk lihat anaknya nggak bener, itu ngamuknya ngamuk kasih sayang tuh. Nah, ada ustadz marah ngelihat muridnya lagi ngaco, itu bukan berarti nggak ada rahmat. Marahnya dia justru kasih sayang. Ada Habib ngamuk ngelihat kemunkaran, dinasihatin baik-baik agak mempan, ngamuk tuh Habib akhirnya. Daripada kena bala, kena musibah. Nah, ngamuknya itu ngamuknya kasih sayang. Tapi ngelihat ada orang mabok, main judi di depannya, disenyum aja. Nggak ada nasihatin, senyum aja, biarin, kesian hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bukan rahmat, itu namanya tolol. Kalau senyumnya karena dia nggak mampu, sambil ngedoain di hatinya, oh didoain nih mudah-mudahan sadar, lain cerita tuh. Karena dia nggak mampu. Karena kalau nggak mampu nahi munkar, minimal diem. Tapi diemnya jangan senyum, tunjukin muka nggak enak. Itu diajarkan oleh Nabi. Kita kalau nggak bisa nahi munkar, tunjukin muka nggak enak. Itu nahi munkar udah. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi rahmah itu jangan diartikan melulu hanya kelemar-kelemar, letay-letoy. Rahmah itu iradatu isalil khair, keinginan untuk sampainya kebaikan. Itu rahmah namanya. Nah, man la yarham la yurham. Siapa yang la yarham, yang nggak punya kasih sayang, maka la yurham, maka nggak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi saya menggarisbawahi itu masalah rahmah itu nggak melulu harus kelemar-kelemar? Karena itu tuh ana pernah sampaikan di salah satu majelis. Nah, sekarang nih lagi getol masalah moderasi beragama. Moderasi beragama. Apa artinya moderasi beragama, Beb? Moderasi itu bukan dari kata-kata modern, bukan. Kalau memodernkan, modernisasi. Agama kalau yang berkaitan dengan ibadat nggak bisa dimodernisasi, ya. Wasilahnya, perantaranya, sarana prasarananya bisa dimodernisasi, tapi ibadahnya nggak bisa dimodernkan. Sholat zaman Nabi sama sekarang ya sama sholatnya. Itu modernisasi.
Ibadah, khusus ibadah. Kalau hal-hal yang sifatnya tauqifi kadang-kadang bisa berkembang juga dengan ijtihad dan seterusnya panjang. Nah, ini bukan modernisasi, bukan dari kata-kata modern. Moderasi, memoderatkan. Dari kata-kata moderat. Karena Islam ini karakternya wasatiyah. Wasatiyah, ya sebagian ulama setuju diartikan moderat, ada lagi ulama juga yang nggak setuju diartikan moderat karena moderat udah masuk ke terminologi. Ala kulli hal, intinya Islam ini wasatiyah, enggak liberal tapi tidak radikal, ya, enggak kelewatan kelemar-kelemar tapi enggak ekstrim juga. Itu Islam. Islam itu karakternya moderat. Contoh moderat nih dalam Islam, moderat yang benar ya dalam perspektif Ahlus Sunnah. Masalah jihad, ayat jihad. Nah, di dalam memahami ayat jihad ada pandangan yang moderat, ada pandangan yang ekstrim, radikal, ada pandangan yang liberal. Pandangan yang liberal seperti apa? Pandangan yang liberal yang langsung mengatakan, oh enggak, jihad itu udah nggak relevan. Itu di zaman Nabi memang banyak perang. Kalau sekarang udah nggak relevan jihad, udah bukan waktunya. Jadi ayat-ayat tentang jihad tuh semuanya udah nggak relevan. Liberal tuh, dia pengen ngapus jihad, nggak usah lagi bahas-bahas jihad. Bahkan mohon maaf, saya dapat info dari beberapa sekolah-sekolah, ditanyain sama ada petugas, oknum-oknum petugas, di sini nih pembahasan fikihnya masih ada bab jihad apa enggak? Katanya masih, kan kita bahas kitab fikih. Wah, kalau masih ada bab jihad, hapus saja, nggak usah dibahas lagi, udah nggak pas, udah bukan waktunya. Nah, hati-hati loh. Tuh liberal tuh, ngaco tuh. Nah, ada lagi yang sebaliknya, radikal, kelewatan juga. Dia memahami ayat-ayat jihad, wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa. Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka semua memerangi kalian. Semuanya, pokoknya orang musyrik itu mesti diperangin. Nggak peduli mau yang merangin kita, mau yang baik sama kita, yang mau bertetangga sama kita, mau yang bisnis sama kita, pokoknya kalau orang kafir perangin. Wah, ini ngaco juga nih. Akhirnya ujung-ujungnya ngebom di Jakarta, di gereja. Nah, bukannya mati syahid, mati sangit. Bukannya jihad, malah jadi jahat. Na'udzubillah min. Ini ngaco, kelebihan. Padahal Islam membagi. Ada kafir harbi yang merangin kita, itu mesti diperangin. Ada kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, yang mana ada hubungan khusus umat Islam dengan mereka, nggak boleh mereka diganggu, tapi tetap statusnya adalah kafir di luar Islam. Secara akidah kita memandang akidah mereka nggak benar, tapi mereka nggak boleh kita ganggu karena ada hubungan khusus, karena mereka nggak menangin kita. Nah, jadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah memahaminya moderat. Jihad tetap ada sampai hari kiamat, nggak bakal dihapus yang namanya jihad. Nggak bisa, jihad madhin ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat yang namanya syariat jihad tetap ada. Bahkan Indonesia nggak akan merdeka kalau nggak ada jihad, saudara. Betul apa kagak? Bahaya nih. Ahlus Sunnah wal Jamaah memahaminya tengah-tengah. Tapi yang namanya jihad tuh ada tempatnya, nggak sembarangan. Ada adabnya, ada akhlaknya, ada syariatnya, ya, ada waktunya, ada medannya, ada objeknya. Siapa yang boleh dijihadkan? Nggak semuanya, nggak ujuk-ujuk ngaku jihad. Nah, itu namanya moderat. Jadi karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah moderat ya ikhwan. Ahlus Sunnah wal Jamaah karakternya sudah moderat. Nggak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Faham apa kagak di sini? Jelas atau tidak? Nah, berarti syariat Islam dengan segala kelembutan dan kekerasan di dalamnya itu sudah moderat. Potong tangan bagi pencuri dengan memenuhi syarat, itu udah moderat. Orang pembunuh dihukum qisas, dibunuh balik, itu udah moderat. Jadi kata-kata moderat wasatiyah ini untuk menggambarkan syariat Islam, bukan untuk menjadi tolak ukur ngerubah-rubah syariat Islam. Ini yang mesti dipahami, saudara. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi Islam ini dengan segala kelembutan dan ketegasan di dalamnya itu sudah moderat. Lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Nah, sekarang ada orang-orang oknum-oknum yang pengen melakukan moderasi beragama. Apa maksudnya? Memoderatkan cara beragama kita. Maksudnya apa? Yang ente nggak anggap moderat, mau dimoderatkan. Bagaimana? Ini jadi masalah nih.
Jangan kita menjadikan kata-kata moderat tolak ukur buat ngutak-ngatik syariat. Jangan. Tapi justru syariat itu yang sudah ada datang dari Nabi, itu yang sudah moderat. Jangan gara-gara dengan alasan moderat, kemudian syariat jihad mau dihapus. Gara-gara alasan moderat, yang amar ma'ruf nahi munkar, keras sedikit, ngelihat kemunkaran, ngelihat LGBT, dianggap radikal. Dengan alasan moderat, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Orang kalau dengan alasan moderasi, memerangi memerangi radikalisme, tapi dengan cara menyuburkan liberalisme, itu namanya bukan moderasi, itu namanya liberalisasi, saudara. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi umat jangan sampai ditipu. Jangan sampai umat dibohong-bohongin. Kalau emang ada moderasi beragama, apa isinya? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini udah moderat. Beragama kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah moderat. Mau moderasikan lagi, dimoderasikan apa? Apakah beragama kita, cara beragama harus disesuaikan dengan keinginan penguasa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, makanya ini hati-hati. Makanya Anda katakan tadi, ya, rahmat di situ artinya menginginkan sampainya kebaikan kepada orang yang ada di hadapan kita. Urusan kebaikan itu sampai kadang-kadang dengan cara lembut, kadang-kadang dengan cara tegas, itu masih masuk dalam kategori rahmah, kasih sayang. Cara lembut, tegas, dan seterusnya itu cuma perbedaan cara, saudara. Tapi tujuannya itu adalah rahmah, kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jangan gara-gara alasan moderasi beragama, mau moderatkan cara beragama, apa-apa dalam Islam yang dianggap tegas, dianggap keras, terus dianggap nggak moderat, itu ngawur namanya. Dianggap nggak rahmatan lil alamin, itu ngawur namanya. Hati-hati. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Faham? Insya Allah. Ini agak berat dikit sore-sore pembahasannya. Tapi insya Allah keluar dari sini jadi cerdas insya Allah. Nah, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Rahmatilah yang di bumi, maka yang di langit akan merahmatimu. La ilaha illallah. Yang di bumi, maka yang di langit akan merahmatimu. Itu berarti Allah di langit dong, Beb. Wah, jangan salah paham ente. Kadang-kadang dengan dalil ini dijadikan dalil buat mengatakan Allah ada di langit. Saya mau tanya, ini jamaah sadar, Allah di langit atau tidak? Mau jawabnya dikit, Allah di langit atau tidak? Allah tidak Allah nggak bertempat. Kana wala makana wa huwa ala makana alaihi kana. Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bertempat. Karena Allah itu ada tanpa permulaan. Allah itu punya sifat qidam. Allah itu qadim, ada tanpa permulaan. Tempat itu ada permulaannya. Allah itu bakin, Allah punya sifat kekal. Sedangkan tempat itu pasti ada ujungnya, sehingga Allah tidak bertempat. Dan Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu nggak butuh apapun, nggak butuh kepada makhluk, nggak butuh kepada tempat, nggak butuh kepada apapun, karena Allah berdiri sendiri. Dan Allah lah yang menciptakan tempat. Allah ada sebelum tempat itu ada, sehingga Allah tidak butuh dengan laisa kamitslihi. Allah nggak sama dengan makhluk, sama sekali nggak sama. Yang butuh tempat itu makhluk. Bahkan makhluk itu, tempat itu merupakan makhluk Allah, sehingga Allah tidak butuh kepada tempat. Paham atau tidak? Jadi itu kita mesti paham tuh. Allah nggak bertempat. Itu keyakinan Rasulullah jemaah. Allah nggak sama dengan makhluk. Yang butuh tempat itu makhluk. Allah nggak sama dengan makhluk. Allah itu nggak ada permulaannya, qadim. Sedangkan tempat ada permulaan. Berarti Allah nggak butuh tempat. Allah itu bakin, kekal. Sedangkan tempat pasti ada ujungnya. Berarti Allah nggak butuh tempat. Allah qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, nggak butuh apapun. Sedangkan manusia yang bertempat, dia butuh tempat. Berarti Allah nggak bertempat, saudara. Jelas atau tidak? Faham? Allah nggak bertempat. Makanya kalau ada yang mengatakan, hati-hati nih, ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana, itu bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh. Kadang-kadang ada begitu, apalagi di film-film. Wah, kita mah tergantung yang di atas saja dah. Banyak yang begitu. Kita mah tergantung bagaimana yang di atas.
Kita tergantung bagaimana yang di atas. Hati-hati, kalau dia meyakini yang di atas itu Allah, itu keluar dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu di mana-mana, ada yang mengatakan seperti itu. Hati-hati, itu bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah nggak mengatakan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah ada di setiap tempat dong. Hati-hati, jangan salah ngomongin deh. Tempat itu ada yang suci, ada yang kotor, ada kamar mandi, ada masjid, di mana-mana. Nggak salah. Allah tidak Allah nggak bertempat. Laisa kamitslihi. Allah nggak sama dengan makhluk. Allah nggak bertempat. Jelas? Faham? Nah. Kemudian, Beb, kalau Allah nggak bertempat, Allah nggak di langit. Lah kenapa kita ketika doa nadahkan tangan ke langit, Beb? Kenapa kita doa ngadahkan tangan ke langit? Padahal Allah kan nggak di langit, Beb. Ayo, anak asada nih, bocah-bocah nih. Saya jawab nggak? Hah? Kenapa kita nadahkan tangan ke langit? Padahal Allah nggak bertempat, nggak di langit. Jawabannya, ketika kita nadahkan tangan ke langit, bukan berarti Allah di langit. Sama seperti kita sholat ngadep kemana? Kiblat. Kiblat kita apa? Ka'bah. Emang Allah di Ka'bah? Enggak. Cuman Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblatus shalah. Sebagaimana Allah jadikan Ka'bah sebagai kiblatus shalah, maka langit adalah kiblatud doa. Allah menjadikan langit sebagai kiblatud doa, kiblatnya doa. Bukan berarti Allah di langit, enggak. Langit itu kiblatnya doa. Kita ngadep sholat, ngadep kiblat Ka'bah. Ka'bah kiblatnya tapi Allah nggak di Ka'bah. Allah nggak bertempat. Allah yang menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya sholat. Andai Allah nggak merintahkan kita untuk sholat ngadep Ka'bah, apakah kita ngadep Ka'bah? Enggak. Kita kenapa ngadep Ka'bah? Karena diperintahkan oleh Allah. Allah yang jadikan Ka'bah kiblat. Kita nurut sam'an wa ta'ah sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Langit juga begitu. Kita ke doa, nadahkan tangan kita ke langit karena langit adalah kiblatnya doa. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Nah, terus bagaimana, Beb, kalau kita mahamin hadis-hadis seperti ini? Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi, maka kau akan dirahmati oleh yang ada di langit. Bagaimana, Beb, cara memahami hadis seperti ini? Satu, kan yang di langit banyak. Malaikat ada nggak di langit? Ada. Malaikat ada di langit. Malaikat juga bisa punya kasih sayang. Ada malaikatur rahmah, ada malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kalau punya rahmah, punya kasih sayang kepada orang yang ada di bumi, kamu akan dapat rahmah, kasih sayang dari yang ada di malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Faham? Atau ada hadis ya, orang Badui ditanya, "Ainallah?" Di mana Allah? Maka orang Badui tersebut mengatakan fis sama, di langit. Sama Nabi didiemin. Tuh orang Badui ngomong Allah di langit, didiemin. Maka bagaimana nih? Padahal di Al-Quran kan dikatakan Allah nggak sama dengan makhluk, sedangkan yang bertempat itu adalah makhluk. Maka bagaimana jawabannya? Sebagian ulama menjawab seperti ini. Satu, kenapa didiemin sama Nabi itu orang Badui? Ya, ini orang Badui. Nah, kalau terlalu didetailkan, akhirnya nanti ini orang Badui. Satu. Yang kedua, kata-kata man fis sama, fis sama. Sama itu dari kata-kata sumu, tinggi. Sama, sumu, tinggi. Artinya ketika dikatakan Allah tinggi, artinya kedudukannya tinggi. Bukan manzil, tapi manzilah. Di langit itu tinggi, maksudnya fis sama, kata-kata tinggi, bukan manzil, bukan tempat, tapi manzilah, kedudukan. Beda nggak tinggi kedudukan sama tinggi tempat? Beda. Allah kedudukannya tinggi nggak? Allah maha tinggi, sepakat kita. Tapi apakah Allah tempatnya tinggi? Allah tidak jelas atau tidak? Faham? Nah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Irham ibadallah yarhamuka alladhi ammal wara ifdaluhu wa nawaluh. Rahmatilah hamba-hamba Allah, maka engkau akan dirahmati oleh zat yang anugerah dan pemberiannya mencakup seluruh makhluk manusia. Farrahimun, maka orang-orang yang penuh dengan kasih sayang.
lahum nasibun wafir, mereka punya bagian yang banyak min rahmatir rahman, dari rahmatnya Allah yang maha penuh kasih sayang, jalla jalaluh, maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hujan rahmat dan maghfirah serta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kelas Habib biasanya 5:30. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita bahas, sudah 5:30. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi bulan depan insyaallah dalam lindungan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang hatinya penuh dengan rahmah insyaallah. Hatinya penuh dengan kasih sayang, hatinya selalu membantu sesama, hatinya selalu meringankan beban sesama, dan hatinya penuh dengan rahmah sehingga kita mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.